Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Iqbal Alexander Kertabumi Recycling Center yang akan membahas apa yang bisa kita berbuat atau lakukan untuk mencegah dari perubahan iklim. Mari kita ikuti videonya. Oke, pertanyaan kelima, what can we do to prevent climate change? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak dari perubahan iklim? Silakan. Hemat energi dari Magdalena 03. Betul, hemat energi. 12 nih Made, green area. Dwi Indah menghemat energi. 08 Stefani, reboisasi. 05 Maria, sustainable living. 06 Rambu, mengurangi penggunaan plastik. 16 Vincentia, pilah sampah. 3R, 07 Larasati, cara paling mudah adalah mengadakan reboisasi. Oke, teman-teman udah benar semua, saya yakin juga udah sering melakukan tersebut. Kalau kita ngomongin soal mitigasi perubahan iklim, kebanyakan itu isunya isu global, skala besar gitu kan, kayak perubahan sumber energi dari batu bara menjadi energi baru terbarukan dari solar panel ataupun wind turbine, seolah-olah itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan karena terlalu global kan, mana bisa kita individual bisa merubah sumber energi di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mitigasi perubahan iklim atau adaptasi perubahan iklim, banyak yang bisa kita lakukan dari skala individual. Dan di sini fokus hari ini adalah sebenarnya apa yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mengurangi laju kenaikan suhu bumi. Pertama adalah pastinya perubahan gaya hidup, apapun itu ya. Di sini tidak ada formula khusus untuk mencegah perubahan iklim harus switch ke solar panel, harus switch ke semua sesuatu yang organik, hemat energi, hemat air. Nah, perubahan gaya hidup sifatnya personal, jadi tidak bisa dipaksakan. Mungkin kalau saya sangat mudah memilah sampah karena saya punya bank sampah gitu. Tapi buat teman-teman lain mungkin tidak ada aksesnya, atau mungkin teman-teman bisa mungkin dari slow fashion, jadi vegan, mengurangi makan daging atau melakukan kompos. Jadi banyak banget perubahan gaya hidup harus dimulai dari sesuatu yang paling nyaman karena perubahannya mungkin harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi tidak perlu compare satu sama lain karena sekali lagi perubahan kehidupan ini personal sekali dan dimulai dari yang paling gampang kalian lakukan. Yang paling simple sebenarnya yang dampak secara langsung tadi pun sudah banyak dijawab oleh teman-teman adalah kita menanam pohon atau spesies yang mampu menyerap karbon. Umumnya tiga spesies utama yang paling banyak mampu menyerap karbon adalah bakau atau mangrove, terumbu karang, dan lamun atau rumput laut. Ini tiga spesies utama, kita bilangnya blue carbon yang mampu menyerap emisi karbon. Umumnya udah banyak kalkulator emisi karbon. Kalau teman-teman mau fokus nih, saya mau net zero hidupnya, bisa cek aja emisi karbon kita setahun berapa dan bisa dikonvert dengan menanam sejumlah mangrove, terumbu karang atau lamun, sehingga teman-teman bisa klaim sebagai net zero karena udah ada sistem ini. Jadi ini sangat sederhana dan sekarang udah banyak banget entitas yang menawarkan untuk carbon offset atau menanam tiga spesies ini. Jadi silakan dicek masing-masing. Yang kedua adalah mungkin saat ini ketika lagi pandemi penting juga teman-teman bisa berkebun di rumah sendiri, bisa menambah area hijau, membantu penyerapan emisi karbon dan menghasilkan oksigen juga. Jadi silakan juga berkebun. Lebih ideal lagi kalian berkebun jenis tanaman pangan. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan berkebun sayur bisa dicoba. Saya sudah mengidentifikasi setidaknya ada 6 jenis tanaman yang bisa kalian tanam di rumah untuk membantu ketahanan pangan, dari pohon kelor, pohon pepaya, cabai, singkong, kel, dan bayam Brazil. Kenapa kebun ketahanan pangan? Pertama, industri. Tadi teman-teman lihat pertanian juga salah satu industri yang menghasilkan emisi karbon. Kedua, transportasi logistik dari titik A di pertanian sampai ke rumah kalian menghasilkan banyak emisi karbon juga. Itu dua hal. Dan ketiga adalah ketika lagi pandemi, kita ada masalah dengan isu pangan, mungkin higienitas. Nah, jadi dengan berkebun sendiri kita bisa mengurangi resiko
terjangkitnya juga oleh virus, dan yang paling penting adalah kalian bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga ketika ada mungkin gangguan lagi, ada pandemi atau ada banjir, ada apapun, kalian masih punya pasokan sumber pangan. Silakan dicoba yang belum. Terus lagi adalah, oke, sekarang soal sampah. Tadi juga banyak disebutkan, dan kalau lihat di pie chart tadi, sampah merupakan sektor ketiga yang menghasilkan emisi karbon. Dan sekarang saya mau minta pendapat teman-teman, ketika teman-teman lihat ini, apa yang teman-teman pikirkan? Silakan di chat box lagi. Ini gambar saya dapatkan dari Bantar Gebang, TPA terbesar se-Asia Tenggara di Indonesia. Dari Vincentia, sumber penyakit, beban bumi. Dari Anissa, kumuh dan sumber penyakit. Beatrix, sampah menumpuk. Dari Beatrix juga kotor. Dari Safira, penumpukan sampah. Oke. Dari Melsi, rawan bencana. Vincent, sampah yang menghasilkan emisi karbon. Oke, semua udah bagus jawabannya. Teman-teman sekali lagi, karena mungkin kalian juga akan mewakili Indonesia di ajang internasional, penting kita punya paradigma yang benar tentang sampah. Pada dasarnya semakin maju perekonomian, semakin maju suatu negara atau daerah atau bahkan perusahaan, pasti jumlah sampahnya akan semakin banyak. Dan itu adalah hal yang wajar, dan itu bukan masalah sebenarnya. Sampah tidak punya kaki kan, tidak punya tangan, jadi nggak mungkin bisa lari ke gunung, lari ke sungai, mencemari laut, membunuh hewan gitu. Jadi sampah jangan dijadikan kambing hitam, karena yang mungkin kalau saya pikir yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, governance maupun perilaku kita dalam membuang sampah. Karena kalau lihat dari teman-teman yang tinggal di Eropa atau di Jepang tentang paradigma pengelolaan sampahnya, tidak pernah ada masyarakatnya disuruh diet kantong plastik gitu, suruh mengolah sampah, karena itu akan mengganggu pertumbuhan industri. Tapi yang diwajibkan adalah pemilahan sampah dari sumbernya, terus mungkin penjemputan sampah di hari yang berbeda, jadi lebih ke tata kelola dan perilaku dalam membuang sampah. Lalu dan ini juga ada dua gambar, sebelah kiri adalah hubungan antara, teman-teman bisa bentar. Oke, sebelah kiri adalah hubungan antara perilaku kita dalam membuang sampah terhadap global warming. Jadi proses pembusukan tidak sempurna karena kita semua membuang sampah pada wadah yang sama, mencampur antara sampah organik dan anorganik, akan menghasilkan gas metan yang terperangkap yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan juga di pie chart di sebelah kanan, teman-teman lihat kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi 60% hanya menumpuk di TPA, 31% tidak terkelola, dan 9% yang didaur ulang. Mungkin ngomongin sampah juga pelik juga, karena sampai sekarang belum terselesaikan, tapi intinya adalah paradigma pengelolaan sampah yang kita belajar ketika SD mungkin ya, buang sampah pada tempatnya, buang sampah di tong sampah gitu. Jadi kalau itu yang kita lakukan saat ini, sebenarnya kita hanya memindahkan masalah dari rumah kalian ke TPA gitu. Jadi membuang sampah pada tempatnya sudah tidak relevan lagi di abad ke-21, karena itu kalian hanya memindahkan masalah. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah memilah sampah dari sumbernya. Kalau ngomongin sampah sudah banyak payung hukumnya. Payung hukum utamanya adalah nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tapi itu dimulai dari pemilahan sampah dari sumber. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini, ini adalah pie chart tentang rata-rata orang Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kilo sampah setiap hari. Ini data yang saya kumpulkan di tahun 2019, jadi sebelum pandemi. Mungkin ketika pandemi sedikit naik turun angkanya. Cuman kalau lihat dari pie chart ini, kalau ngomongin soal sampah, kita ngomongin soal sampah organik, karena ini adalah sampah yang paling banyak, 50%. Jadi kalau teman-teman udah bisa mengolah sampah organik di rumah kalian, sebenarnya kalian sudah bisa mengatasi masalah sampah lebih dari 50%, karena setengahnya ya sampah organik. Sisanya sebenarnya plastik, kertas, kain, kaca, dan lainnya sampah organik yang punya nilai ekonomi yang bisa didaur ulang atau bisa kalian donasikan ke bank sampah atau ke pemulung terdekat. Di Indonesia umumnya untuk daur ulang sampah organik skala rumah tangga ada dua teknik.
biopori maupun kompos rumah tangga. Teman-teman mungkin di sini ada yang udah mencoba, yang belum wajib mencobanya karena kalian duta lingkungan semuanya, jadi silakan dicoba. Biopori sederhana, tinggal kalian bikin lubang diameter 10 cm dalam 1 meter dan membuang seluruh sampah organik ke lubang tersebut. Selain membantu untuk penyerapan air ketika hujan, juga akan membantu untuk memberikan nutrisi pada tanah. Kompos rumah tangga banyak jenisnya, ada Takakura, ada aerob, anaerob, ada liquid. Lakukan yang paling mudah buat kalian dan yang paling banyak aksesnya di tempat kalian tinggal. Tapi penting sekali lagi, ngomongin soal sampah, kita yang utama ngomongin sampah organik. Lalu sekarang baru ngomongin sampah anorganik, cuman sekitar 30%. Sampah anorganik seluruh sampah yang tidak akan membusuk, yang bisa didaur ulang. Dan sebenarnya yang paling menjadi polemik karena dibuat dari bahan non hayati sehingga bisa mencemari lingkungan dan membunuh flora dan fauna. Di Kertabumi kami mengembangkan 2 metode untuk pengolahan sampah anorganik, baik skala padat karya dan skala padat modal. Dua-duanya kami kembangkan karena bisa memberikan solusi pada daerah tertentu. Teman-teman bisa lihat sangat berbeda ya produknya. Kalau skala padat karya lebih ke arah kreativitas, bikin tas, bikin dompet, dan lain-lain. Tapi kalau padat modal, kita bisa membuat sampah plastik menjadi meja, bangku, furniture, menjadi produk yang bisa dipakai dalam puluhan tahun. Dan kami mengembangkan, meningkatkan keahlian masyarakat, baik itu menjahit kantong plastik menjadi tas usable bag, menjadi dompet, menjadi berbagai macam aksesoris untuk memberikan nyawa kedua terhadap sampah supaya tidak dibuang. Dan kami juga mengadopsi banyak kearifan lokal dari menganyam. Biasanya banyak masyarakat Indonesia yang menganyam bambu, kami ganti menjadi menganyam botol plastik atau kemasan plastik menjadi produk-produk seperti ini, ataupun banyak produk lainnya, teknik daur ulang yang teman-teman bisa pelajari, yang bisa menjadi instrumen buat kalian campaign seperti ini. Jadi silakan cek aja. Dan Oke, ini ada satu video yang mau saya play. Ini video yang kami buat dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, karena ketika pandemi tahun 2020 kenaikan transaksi online naik 400%, dan 97% dari seluruh produk online mengandung plastik. Jadi ini adalah salah satu ide untuk mendaur ulang sampah plastik skala rumah tangga. Silakan dicek. Oke, jadi dari satu jenis sampah plastik, kita bisa kreasikan menjadi berbagai macam produk, dari sarung laptop, lanyard, dompet, dan lain-lain. Jadi silakan teman-teman yang tertarik bisa explore. Dan ini kedua adalah daur ulang sampah anorganik metode padat modal. Jadi dengan membuat mesin-mesin untuk melakukan pengolahan sampah, kita bisa mengolah dari sampah plastik menjadi meja, menjadi batako, menjadi souvenir, dan menjadi produk pengganti kayu. Dan hasilnya akan lebih kuat karena karena plastik material yang anti rayap, anti air, anti pecah, jadi bisa dipakai puluhan tahun dan dapat memperpanjang usia produk. Membuat produk seperti ini, meja, bangku, bahkan ubin. Warna ini adalah warna dari sampah plastiknya, jadi bisa didesain jadi lebih menarik, bisa menjadi produk yang bisa diperjualbelikan. Dan ini ada satu video juga tentang pengolahan sampah plastik metode padat modal. Silakan dilihat.
Oke, dan yang terakhir adalah sekarang ketika pandemi, masker medis banyak sekali dan pemerintah juga kewalahan mengurus sampah medisnya, terutama buat teman-teman yang tinggal mungkin bukan di kota-kota utama, pasti pengelolaan sampah medisnya sedikit keteteran. Dan ini adalah beberapa produk yang bisa kita lakukan, bisa kita buat dari sampah masker medis, baik itu pot maupun bangku, dan teknik pengolahannya bisa teman-teman lihat di video berikut. Sebentar. Oops. Oke, video nanti saya play nanti aja. Cuman secara umum di Indonesia tuh tentang sampah sudah banyak banget payung hukumnya dan saya pikir udah terlalu banyak. Kita sejak tahun 2008 sudah diwajibkan untuk memilah sampah dan simple sebenarnya kalau teman-teman lihat di negara-negara lain kita memilah sampah jadi 17 jenis, 15 jenis. Kalau di Indonesia cukup sederhana, cuman dipilah menjadi 3 jenis dan saya yakin teman-teman juga udah tahu. Di Jakarta khususnya nanti semenjak Februari 2022 sudah ada penjemputan sampah sesuai jenisnya. Jadi tidak akan lagi dijemput sampah setiap hari dengan menggabung seluruh sampahnya, tapi akan diatur Senin sampah organik, Selasa sampah apa, Rabu sampah apa. Cuman proyeknya masih di Jakarta, tapi semoga udah bisa ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman udah bisa memulai. Namun kalaupun belum ada infrastruktur dari pemerintah, teman-teman masih bisa melakukan mengolah sampah organik kalian di kompos di rumah atau melakukan kompos secara komunal. Sekali lagi penting untuk bisa mampu mengolah sampah organik karena inilah sampah yang paling banyak dihasilkan. Lalu semua sampah anorganik bisa teman-teman donasikan ke bank sampah atau kasih ke pemulung terdekat. Dan hanyalah sampah berlabel sampah residu atau B3 yang kita berikan, kita buang ke tong sampah. Lalu penting teman-teman untuk mencari, kalau ngomongin soal sampah, penting teman-teman bisa mencari bank sampah paling dekat rumah kalian, buka di Google Map, ketik bank sampah dan kontak lokasi paling dekat. Di Jakarta sudah ada 2.000 bank sampah dan di Indonesia ada 11.000 bank sampah. Jadi saya yakin bank sampah sudah ada di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi harus dicek semuanya. Saya di Kertabumi sudah ada 83 bank sampah di 45 kota. Jadi buat teman-teman yang tinggal di kota ini, silakan bisa kontak kami supaya kami pick up sampahnya. Dan umumnya bank sampah itu akan menyerap sampah kertas, sampah botol plastik, sampah kemasan plastik, sampah botol kaca, sampah elektronik pun diambil dan minyak jelantah gitu. Jadi ini sekitar 40% dari sampah yang kita hasilkan bisa kita serap bisa kita kirimkan ke bank sampah atau bisa kalian secara sederhana berikan ke pemulung terdekat supaya menjadi sedekah buat kalian. Jadi silakan sudah mulai dipilah. Dan juga teman-teman bisa melakukan carbon offset program, baik itu coral reef, mangrove, atau seagrass. Cek entitas yang melakukannya, ataupun kalian bisa menginisiasi sendiri. Di Kertabumi pun kami sudah mulai melakukan ini, jadi bisa kolaborasi buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan program carbon offset. Dan yang paling penting, teman-teman semua sekarang sudah berada di platform yang cukup besar, jadi be green influencer, advokasikan sesuatu yang berguna buat alam, entah kalian mau isunya soal sampah, tentang perubahan iklim, tentang konservasi, tentang hewan dan tumbuhan, jadi semuanya valid, jadi silakan suarakan yang paling personal buat kalian. Dan yang paling penting adalah mulai apapun yang kalian melakukan, mulai dari diri sendiri, karena ingat personal journey kita beda-beda antara kita dan pasangan atau kita dengan orang tua akan berbeda. Saya pun mengkompos di rumah, itu orang tua saya baru 2 tahun ke depannya baru ikut mengkompos gitu. Jadi makanya mulai dari diri sendiri dan jangan pernah jadikan perubahan perilaku orang lain sebagai indikator keberhasilan. Jadi fokus aja terhadap diri sendiri dan mulai dari hal kecil, entah itu kalian mau bawa tas reusable bag, kalian mau hemat energi, cabut semua kabel listrik ketika tidur, atau kalian mau mengurangi makan daging, tapi apapun itu, mulai dari hal kecil, karena kalian harus lakukan mungkin sepanjang umur kalian. Lalu yang ketiga adalah mulai dari sekarang, jangan nunggu kalian selesai karantina atau nunggu pandemi selesai atau nunggu lulus gitu. Jadi mulai dari sekarang supaya dampaknya bisa lebih besar apabila kita lakukan secara 20 orang semua di sini. Sekian dari saya kembalikan ke Laura kalau mau sesi tanya jawab.
Oke, thank you Kak Iqbal. Mungkin kita akan membuka 1 atau 2 sesi pertanyaan. Untuk pertama, Laura persilahkan kepada Keisha Diva. Terima kasih Kak Laura kesempatannya. Halo Kak, salam kenal. Saya Keisha, finalis nomor 9. Saya punya pertanyaan Kak. Kita sebagai Putri Bumi Indonesia, ada nggak sih tips dari Kakak gimana kita menginfluence orang lain agar semuanya ini sadar gitu akan lingkungan kita ternyata sudah tidak baik-baik saja gitu Kak. Karena tadi Kakak sudah sampaikan bahwa temperatur saja sudah memasuki 1,2 derajat seperti itu. Terima kasih Kak. Makasih Kesia, pertanyaan kamu sangat besar sekali ya, karena untuk mengubah perilaku, Avengers saya tidak akan bisa mengubah perilaku manusia kan, jadi sulit. Umumnya kalau secara teori kita bisa mengubah perilaku karena 2 hal, ada reward dan punishment. Kalau reward mungkin bisa insentif dari pemerintah, pajaknya dikurangin, atau mungkin yang memilah sampah bisa ada pemotongan PBB dan lain-lain, atau punishment yang sifatnya adalah peraturan yang tidak memilah sampah kena denda, yang tidak melakukan konservasi air kena denda. Umumnya itu yang paling efektif gitu. Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya pertama, Kesia, kita tidak bertanggung jawab ya terhadap perilaku orang lain gitu. Karena umumnya di tahun 2021 ini semua orang udah tahu tuh nggak boleh buang sampah sembarangan, harus pilah, perubahan iklim udah nyata, jadi udah tahu. Jadi apa yang menghalangi mereka belum melakukan perubahan sikap karena memang mereka tidak peduli gitu kan, belum mau peduli gitu. Jadi saya pikir kita sebagai individual wajib untuk menasehati, tapi hanya sebatas di itu aja menasehati. Berikutnya nggak perlu lagi kalian menasehati karena akhirnya tuh suka memicu pertikaian, jadi akhirnya jadi berantem kan. Jadi saya pikir sebagai teman, sebagai anak, sebagai pasangan wajib untuk menasehati, tapi berikutnya biarkan aksi kamu yang berbicara lebih kencang lagi. Entah kamu mau advokat masalah sampah, masalah konservasi ataupun perubahan iklim, biarkan aksi kamu tuh yang berbicara. Kamu konsisten, kamu share di sosial media, persisten setiap hari. Jadi biarkan itu yang akan mengubah sifat mereka, dan saya yakin kalau memang mereka care sama kamu, pasti pada akhirnya akan mencoba untuk mengerti alasan kenapa kamu melakukan ini dari awal. Oke, terima kasih Kak jawaban dan pemaparannya insightful sekali. Sama-sama Kesia. Berikutnya ada Jessica Grace. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Halo, selamat pagi Kak Iqbal. Saya Grace, finalis nomor 01. Kak Iqbal, saya izin bertanya Kak. Tadi saya sangat tertarik akan tentang daur ulang sampah yang sudah dijelaskan oleh Kak Iqbal. Ada banyak teknik rajut dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Kak, tadi ada pendaur ulang sampah anorganik yaitu dalam bentuk batako atau material bangunan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara dari Kak Iqbal sendiri untuk meyakinkan orang-orang di luar sana atau masyarakat di luar sana bahwa penggunaan batako yang kita ketahui dari daur ulang sampah organik ini bisa digunakan baik dari segi kualitas, kekuatan materialnya, maupun dari segi mungkin biayanya Kak. Itu pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Jessica. Secara umum, industri daur ulang di Indonesia ini membutuhkan market namanya conscious market, atau market yang lebih sadar terhadap lingkungan, dan masih kecil sekali, marketnya masih niche, walaupun trennya berkembang karena mungkin sudah ada isu lingkungan, jadi tren selalu berkembang. Dan biasanya market ini tuh mereka lebih sensitif terhadap kualitas bukan harga. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman tahu juga, produk daur ulang atau produk ramah lingkungan atau produk organik pasti sedikit lebih mahal ya, karena kan belum economic scale, masih dikerjakan secara kecil gitu. Tapi yang penting adalah ketika teman-teman mau membuat produk daur ulang, batako ataupun yang lainnya, ataupun misalnya membuat skincare organik gitu ya, kita nggak mau orang-orang membeli karena iba, karena kasihan ini udah melakukan bersih-bersih pantai, kita beli gitu. Jadi kita nggak mau itu terjadi. Kita mau orang membeli produk daur ulang atau produk ramah lingkungan karena dari kualitasnya bagus dan berfungsi kan.
karena itu. Nah, saya pikir masalah utama dari industri daur ulang adalah mereka menitik beratkan terhadap value lingkungannya. Oh, ini dibuat dari sampah, jadi harus beli. Tapi ketika di-compare dengan produk konvensional, tidak bisa bersaing dari harga maupun dari kualitasnya. Gitu. Jadi itu yang perlu dibenahi. Dan menurut saya, kenapa plastik sampai viral sekarang? Ya karena sebenarnya murah, kuat, higienis, ringan, anti air. Jadi sehingga ketika didaur ulang jadi batako atau lainnya, sebenarnya bisa membuat produk yang layak dipakai dengan harga yang bisa lebih murah. Tapi masalahnya lebih kepada prosesnya. Kebanyakan teman-teman yang mendaur ulang sampah ini bukanlah tidak memiliki background sebagai desainer produk gitu. Jadi tiba-tiba mendadak mendaur ulang gitu kan, bikin ini bikin itu. Ya, akhirnya tuh banyak yang saya lihat kalau industri daur ulang lebih membuat seperti prakarya, bukan produk yang proper. Jadi ketika itu yang dibuat prakarya, akhirnya industri jadi kolaps karena tidak bisa membuat produk yang berkualitas bagus. Tapi kalau menjawab pertanyaan kamu, apabila batako ataupun daur ulang dibuat secara proper dengan orang-orang yang tepat, bisa bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Tapi masalahnya sekarang lebih ke edukasinya nih, gimana biar orang mau aware untuk membeli produk ramah lingkungan dan juga memastikan produk yang kita produce ini bisa compete dari segi harga maupun kualitas. Semoga menjawab, Jessica. Baik, terima kasih Kak. Oke, karena banyak yang ingin bertanya, kita buka lagi sesi pertanyaannya. Dipersilakan kepada Nima De Ayu Trisnayanti Kusuma. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Halo Kak Iqbal, perkenalkan saya Ayu Kusuma. Tadi Ayu tertarik nih Kak tentang penjelasan Kakak mengenai perubahan iklim di NTT yang menyebabkan rumput laut itu patah. Nah, pertanyaan Ayu, bagaimana cara menjaga ekosistem rumput laut di NTT itu walaupun ada perubahan iklim, tapi ekosistemnya tetap terjaga? Terima kasih, Kak. Makasih Ayu, itu pertanyaan sulit juga. Cuman gini, kalau ngomongin soal ekosistem, kita ngomongin tentang hubungan antara habitat dan spesies gitu. Jadi bagaimana bisa menguatkan fungsi ekosistem rumput laut ataupun yang lainnya. Jadi harus diperkuat apa aja yang ada hidup di sana. Biasanya kalau di laut itu kita ngomongin ada tiga habitat besar. Ada pohon-pohon yang hidup di mangrove ataupun pohon-pohon lain yang hidup di perbatasan laut dan pantai yang harus dijaga. Kedua, ada rumput lautnya sendiri. Ketiga, ada karang. Jadi tiga spesies itu biasanya bertingkat. Dari mangrove, ada rumput laut. Kedua, ada karang. Nah, ini tiga spesies yang fungsinya saling menguatkan, menjaga nutrisi, menjaga gelombang, dan lain-lain. Jadi yang paling penting, di daerah ada penambakan rumput laut, harus steril tuh. Tidak ada mungkin arus kapal yang biasanya menumpahkan minyak. Tidak ada turis yang suka menginjak karang akhirnya membunuh karang, ataupun tidak ada area pemancingan yang bisa merusak ekosistem tersebut. Jadi untuk masalah konservasi panjang, tapi intinya kita mengembalikan fungsi ekosistem seperti dahulu lagi. Jadi jangan diganggu dan fungsinya jangan dicampurkan antara untuk konservasi, untuk misalkan untuk penambakan rumput laut jangan dicampur dengan pariwisata, jangan dicampur dengan dermaga, jangan dicampur dengan lainnya supaya bisa kondusif. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengembalikan ekosistem supaya mampu memberikan jasa-jasa ekosistem yang bisa menopang hidup-hidup penduduk sekitarnya dengan melakukan konservasi untuk menguatkan fungsi dan habitat dari setiap spesies tersebut. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dari narasumber Iqbal Alexander Kertabumi Recycling Center. Yang bisa dilakukan untuk mencegah perubahan iklim adalah dengan cara perubahan gaya hidup, seperti menanam pohon yang dapat menyerap karbon dan berkebun di rumah.